dites dulu, suara saya jelas. Yang Zoom, Instagram, Facebook, Terry akan bacakan. Puji Tuhan. Saya kan belum saling kenal ya satu dengan yang lain, sudah ya? Oke, sambil makan tadi. Ya, kami ada di Amstelveen, itu dekat Amsterdam. Ya, silakan kita selamat belajar. Tepuk tangan loh. Kalau musik puji Tuhan kita luar biasa. Bukan orangnya. Oh, ayo pemusik kan. Duduk situ dulu ya Pak. Orang Surabaya ini. Ya. Surabaya pokoknya. Ya, duduk situ Pak. Duduk sana. Ya. Baik. Sudah lama saya nggak ketemu Yana dengan orang hebat. Baik, kita belajar. Sebentar, mana rekamannya. Beberapa hari ini, saudara, saya nggak tahu saudara ikut mikir tidak tentang keadaan dunia seperti sekarang ini. Kacaunya luar biasa, betul. Jadi sebelum Pak Jordan, Mira, terima kasih. Buka rumahnya, acak-acak kita datang. Ya. Berapa hari terakhir ini kita lihat saudara berita-berita yang aneh-aneh bukan? Ya. Bencana alam, katastrofi. Nah, saudara, kira-kira 4 bulan terakhir ini di Indonesia itu ada hal yang aneh. Saya nggak tahu bahasa Belandanya, tornado. Kalau di Amerika itu kan ada tornado banyak. Apa? Wervel. Oh, Wervelstorm. Wirbelsturm. Nah, berapa aneh. Indonesia itu nggak pernah ada. Tiba-tiba 4 bulan terakhir ini banyak angin tornado yang dulu nggak pernah terjadi. Aneh sekali. Dan banyak lagi. Tak kenapa tak? Nah, terus perang, terus semuanya itu. Terus berita-berita tentang gereja. Saudara perhatikan. Kalau kita lihat di sosial media, yang satu khotbah ini, satu khotbah itu, satu buat ini, satu buat itu, kita tambah pusing bukan dari ini semuanya. Betul? Nah, semuanya katanya dari Alkitab. Kalau dari Alkitab kan nggak mungkin buat pusing seperti itu. Saudara, ini tanda-tanda yang Tuhan Yesus katakan di Matius 24. Nanti kita akan baca ya. Siapkan dulu Matius 24 mulai ayat 1. Terus perang. Terus lihat itu gempa bumi. Ya, aardbeving ada di mana? Aneh sekali. Laut tiba-tiba bisa jadi aneh. Dan macam-macam lagi. Berarti betul Tuhan Yesus segera datang. Nah, saya harap tidak ada seorang pun di antara kita kalau mendengar kata Yesus segera datang, aku sibuk, aku diangkat kayak nanti ya, aku nanti gimana ya, aku masuk aniaya, tidak aku masuk apa. Jangan sibuk itu. Seharusnya masing-masing kita. Saya beri contoh begini. Suatu hari ada orang kaya sekali, punya rumah besar. Nah, kalau orang Belanda bilang wasenar, kita langsung mikir apa? Wasenar. Ya, mikir rumah orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Nah, yang di negara lain gak usah tahu lah wasenar itu ada juga. Nah, suatu hari ada orang kaya, rumahnya di Wasenar. Ya, terus cari di antara saudara untuk jaga rumahnya. Ya, karena dia mau pergi. Dan dia tidak memberitahu perginya berapa lama, kapan balik. Tapi dia pesan, tolong rawat baik-baik rumah ini. Terus kita tanya, sampai kapan? Nggak usah tahu, pokoknya kamu rawat baik-baik. Nah, tapi dia memberi tanda, kalau ini, kalau ada itu, ada ini, berarti aku sudah mau balik. Pertanyaan saya, sebagai orang yang dititipi rumah itu, kira-kira persiapan kita apa? Ayo cepetan. Persiapan kita apa? Perhatian. Apalagi jaga baik-baik. Iya, jaga baik-baik. Sudah dijaga baik-baik dari tadi sudah. Rapi-rapiin, betul. Apalagi tanggung jawab. Apa? Kalau
jangan jatuhin apa nggak bisa ganti. Iya, jangan jatuhin apa-apa, barang pecah itu nggak bisa ganti. Nanti mahal-mahal pasti, oke. Jadi nggak ngapa-ngapain ya? Nggak apa-apain. Nah, Standby di rumah terus. pokoknya semua saudara yang diserai oleh orang kaya itu pasti punya pikiran begini. Oke, bukan itu, dengarkan dulu. Ketakutan. Bukan salah kalau takut. Dengar ya. Saudara pasti mikir nggak? Wih, kira-kira aku dapat pujian nggak ya nanti kalau aku bisa ngerjakan ini, ngerjakan itu. Bonus. Oh, Betul nggak? bonus. Bukan cuma bonusnya. Apanya? Kadonya. Tunggu dulu, kado lagi. Oke, ngerti nggak? Pasti saudara diserahi untuk jaga rumah itu akan berusaha sedemikian rupa menyenangkan dia. Betul? Paling tidak saudara akan ingat pesan dia sebelum dia pergi itu apa. Nah, ketika saudara sudah ingat pesan dia sebelum pergi itu apa, dan dia mau balik lagi, ngecek enggak? Kira-kira pesan itu sudah aku kerjakan betul? Loh, iya atau tidak? Iya. Saudara, seperti itu seharusnya gereja Tuhan yang tahu sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Apa pesan terakhir dia sebelum dia pergi? Dan sekarang dia mau datang lagi. Berarti dia akan ngecek. Saudara dengar. Pesannya cuma satu. Doa Bapa kami. Itu pesannya. Gereja punya tugas. Dalam seluruh konteks doa Bapa kami, hanya ada satu tugas. Datanglah kerajaanmu. Ngerti nggak? Datanglah kerajaan. Supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu yang dia cari di antara kita. Nah, setan nggak suka untuk bumi jadi seperti surga. Kenapa itu? Sebab setan inginnya bumi seperti apa? Neraka. Neraka. Dan pertanyaan saya, jawab tolong. Setan berhasil nggak membuat bumi seperti neraka? Hampir. Bukan berhasil, sudah berhasil. Sudah berhasil. Lihat, betul kerusakan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Terus penyakit makin aneh-aneh, saudara. Nah, jangan tersinggung saya bilang. Di ruangan ini rata-rata usia kita sudah kepala 6, hampir semua kepala 6. Oh ya, hampir semua. Tersinggung. Saya bilang hampir semua sudah kepala 6. Ya, yang masih kepala 3, 4. Nggak ada. Saya gandeng kepala 3, Kepala 2. kepala 2. Wih, Teo. Hebat, paling muda Stefan di antara kita. Oke ya. Jadi yang sudah kepala 4 ada yang 4 ada. 5, 6. Yang 8 belum ya? Waduh, yang kepala 8 loh, Mak. 7. Nah, oke 7 ya, dengerin. Yang kepala 6, kepala 7 dan seterusnya. Dulu waktu kita masih kecil, ingat kalau papa mama punya lemari obat. Ingat gak, Pak? Yang kepala 5 gak usah ikut mikir, gak tahu. Yang kepala 6. Masih ingat kalau papa mama di rumah punya lemari obat besar atau kecil? Kecil. Isinya cuma Naspro, minyak kayu putih, obat merah. Lo betul loh, saudara, zaman itu. Indonesia semua zaman dulu itu karena jarang orang sakit. Betul nggak? Lemari obat itu kayak apa? Kandang burung kecil. Sekarang kayak lemari pakaian. Betul nggak? Sekarang ini lemari obat di rumah sudah kayak lemari pakaian. Aneh betul. Kenapa kenapa betul ya? Bukti bagaimana hampir setan sudah berhasil belum?
Membuat dunia jadi seperti neraka. Maaf. Bayi-bayi bisa sakit kanker. Aneh. Dulu nggak pernah dengar loh. Saya lagi bayi-bayi, orang tua aja dengar kanker jarang zaman dulu. Paling sakit itu sakit lutut, pinggang, rematik zaman dulu, betul nggak? Sekarang saudara, ini yang membuat Tuhan Yesus sedih. Berarti gereja gagal. Setuju saya ngomong ini? Berarti gereja gagal. Maka itu ketika khotbah-khotbah makin membuat orang bingung. Saya nggak tahu saudara ngikuti nggak di Indonesia, ada lagi Kristen progresif. Ada lagi khotbah yang dari Singapura, apa hypergrace, macam-macam. Ada lagi yang dari Semarang, khotbah yang aneh-aneh. Ada lagi seorang gereja di Surabaya yang menjajah banyak negara, masuk Belanda. Gereja Surabaya ini menjajah masuk ke kota-kota di Belanda. Ngambilin jemaat-jemaat kalian kok buka gereja baru. Yang nggak tahu nggak usah tahu, yang tahu diam saja sudah. Serius, Surabaya kacau. Terus gereja mau dibawa kemana? Saudara, hari ini kita akan belajar kerinduan Tuhan untuk membuat bumi jadi sama seperti surga. Kira-kira mudah atau susah membuat bumi jadi seperti surga? Gampang atau susah? Gampang. Jadi tulis kok susah. Gimana? Jadi tulis kok. Setannya sama. Kenapa? Banyak setan. Iya. Nah, yang bilang susah saya mau beritahu mudah. Sebab semua peraturannya sudah ditulis di Alkitab. Contoh ya, doa Bapa kami. Itu peraturannya 2 yang paling besar. Bagaimana cara membuat bumi jadi seperti surga? Ya doa Bapa kami. Setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Lalu kalimat berikut apa? Berikan kami makan. Berikanlah kepada kami makanan kami. Artinya, jangan ada orang lapar. Ayo kita kenyangkan semua orang yang lapar. Maka kalau nggak ada orang lapar lagi di dunia, nggak ada setan. Setan itu selalu bekerja kalau ada orang lapar. Coba baca Matius 4 ayat 2 dan 3. Bro, dikit-dikit terjemahkan Jurgen. Ustaznya. Nah, Jurgen cuma tahu lapar. Ayo baca Matius 4 ayat 2 dan 3. Kita baca dulu ayat 2. 1, 2, 3. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka akhirnya laparlah Yesus. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus pernah lapar dan bisa lapar. Itu Tuhan Yesus. 40 hari nggak makan, nggak minum. Ketika Tuhan Yesus lapar, ada bahasa Belandanya bro, supaya Jurgen bisa ikut baca. Ada bahasa Belandanya? Ada, saya punya bahasa Indonesia. Oh bisa, ada bisa tolong nggak? Mira, Jurgen ada bahasa Belanda? Kamu punya Hans? Bahasa Belanda. Kamu terjemahin. Enggak gini, harus dulu di belakang Jurgen aja supaya bacakan aja. Iya. Atau bro Belanda? Oke, ya udah. Oh iya, oke. Jadi berapa itu? Matius 4 Matius 4 ayat 2 dan 3. Iya. Sekarang saudara perhatikan. Belanda. Kalau yang lapar Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Matius 4 ayat 2 dan 3. Kalau yang lapar Tuhan Yesus. Ayat 3. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa itu? Si pencoba itu siapa? Setan. Ini loh saudara, kita harus tahu. Coba bacakan bahasa Belanda. Yang kuat 2 dan 3. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Hongerde hem ter laatste. Terus ayat 3. En verzoeken tot hem gekomen zijnde. Pencoba itu datang. Setan itu. Saudara, begini cara kita berpikir. Kalau yang lapar itu Tuhan Yesus.
Dan setan berani datang mengganggu, mencobai Tuhan Yesus. Sekarang bayangkan, kalau yang lapar model-model kita ini setannya kayak apa? Lu ngerti gak maksudnya? Betul gak sekarang? Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Ini masalahnya. Gereja gak peduli dengan prinsip satu-satunya doktrin yang kita harus lakukan, yaitu doa Bapa Kami. Terus di belakang dia lebih enak kalau terjemahkan. Nah gitu. Jadi nggak usah miring-miring. Nah, itu kalau menerjemahkan harus begitu ya, karena saya sering menerjemahkan juga. Maka itu kenapa dalam doa Bapa Kami, setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga, langsung dia mengajar, jangan ada orang lapar. Karena selama ada orang lapar, setan pasti datang. Dan betul, semua kejahatan kan karena urusan perut. Ngerti gak? Semua karena masalah perut. Wih, ini luar biasa. Saudara, berapa puluh tahun yang lalu, saya nggak tahu kalau di Belanda, di Jerman, gereja Jerman punya program Brood for the World. Masih ada nggak program itu? Ada. Terus Itu berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Ada Belanda, Brood for the World, jadi roti untuk dunia ini. Jadi gereja di Jerman kumpulkan uang supaya nggak ada orang lapar, kirim uang ke Afrika, kemana. Belanda ada nggak program itu? Ada ya? Seharusnya begitu. Saudara lihat para misionaris, saya nggak tahu negara lainnya. Lihat para misionaris Katolik yang datang ke Asia, ke Indonesia. Yang mereka buat bukan sibuk ini, sibuk itu. Buat sekolah, buat rumah sakit, betul. Maka itu di mana ada gereja Katolik pasti ada sekolah dan rumah sakit. Nah, gereja akhir zaman nggak melihat itu. Saudara tahu nggak? Ide itu diambil oleh Muhammadiyah. Sekarang ini Muhammadiyah di Indonesia luar biasa. Ya. Di mana ada masjid Muhammadiyah pasti ada sekolah dan rumah sakit. Sekarang ini sudah kira-kira 30 tahun terakhir, sekolah-sekolah Katolik hancur. Tapi sekolah Islam ini berdiri luar biasa. Karena mereka mengambil cara gereja. Pintarkan orang, sembuhkan orang supaya nggak ada orang sakit. Tapi gereja sekarang sibuk hanya dengan buka cabang. Ya ada alat-alat musik mahal, lampu-lampu. Aduh, kasihan sekali, maaf. Iya, sehingga nggak mikir orang-orang lapar di sekitar itu. Setelah Roh Kudus mengajar saya prinsip ini, wih, ternyata membuat setan nggak punya kerjaan, werkloos, orang Belanda bilang. Membuat setan jobless itu gampang, bukan dengan doa puasa, bukan dengan doa keliling, doa ini, doa itu, tidak. Cukup kenyangkan orang lapar. Maka setan werkloos, dia pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Kalau setan pulang kampung, maka semua kantor polisi akan jadi kafe. Ini logika saya. Betul? Penjara akan jadi hotel. Pengadilan jadi mall yang gede-gede. Setuju nggak? Karena setan werkloos, nggak ada kerjaan, nggak ada yang diganggu karena semua orang kenyang. Tugas yang pertama, jadi nggak susah membuat bumi jadi seperti surga. Tugas kedua, setelah berikan kami makan, doanya bilang apa Tuhan Yesus? Dan ayo masuk lupa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Artinya ada damai, nggak ada musuh, nggak ada kebencian. Itu kan luar biasa. Iya atau tidak? Nah, ini perintah dari Tuhan Yesus. Berdamai dengan semua orang, jangan punya musuh. Maka bumi otomatis akan jadi sama seperti surga.
Ayo jujur. Buat kita, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen ini, lebih mudah berdoa atau lebih mudah ngampuni orang? Ayo ngaku. Lebih mudah berdoa. Ayo, lebih mudah berdoa atau lebih mudah ngampuni orang? Nah, ini bajingan-bajingan ini harus bertobat. Betul. Percuma kita berdoa kalau belum berdamai dengan semua orang. Masih ingat kan Yesus bilang, kalau kamu sedang mempersembahkan sesuatu di mezbah, lalu ingat ada sesuatu dengan orang lain, taruh, tinggalkan persembahanmu, kita suruh berdamai dulu dengan semua orang itu. Jadi yang membuat gereja tidak berhasil memindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Satu, karena orang pelit, Kristen pelit, nggak memberi makan. Dua, Kristen bajingan, karena egois termasuk. Kedua, Kristen bajingan karena punya dendam kepada banyak. Di dalam gereja banyak orang berkata begini, ini perlu diterjemahkan. Aku nggak benci, cuma malas ketemu. Sama goblok. Betul nggak? Aku nggak benci, cuma malas ketemu. Ayo. Susah lagi, aduh. Tapi harus belajar. Jadi untuk membuat bumi jadi seperti surga cukup dengan dua hal ini saja. Jangan pelit dan jangan tak bajingan. Selesai. Kalau hidup kita setiap hari seperti ini, bumi segera jadi sama seperti surga. Saudara, tunggu. Tidak akan lama lagi. Tuhan Yesus akan menyatakan kebenarannya di bumi. Sehingga semua agama akan dihapuskan. Maksudnya semua agama dihapuskan? Semua. Karena agama ini sumbernya perang, bro. Iya, kan? Makanya itu, termasuk Kristen, dalam Kristen ada perang. Lihat tuh Kristen Katolik Muslim sampai hari ini gak beres-beres. Tapi bukan agamanya, tapi Agama. ajarannya. Sama. Ingat, gara-gara agama ini, perang gak pernah selesai sampai hari ini. Maka itu, maaf, saya bukan orang Belanda. Tapi saya setuju yang Wilders katakan ketika dia dilantik. Oh, gak ada yang namanya orang Belanda ini. Saya setuju, yang gak ngerti gak usah tahu. Wilders adalah kepala negara pertama di dunia berani ngomong sekeras itu. Karena memang dia ucapan Wilders itu musuh yang buat kekacauan di dunia ini. Ngeri sekali, saudara. Maka itu hari ini kita harus tahu. Yang menyebabkan tidak ada damai di bumi itu karena agama. Termasuk Kristen Katolik loh. Ayo jujur. Orang Pentakosta mau kumpul dengan orang Katolik, orang Katolik mau kumpul dengan orang Baptis. Di antara Protestan sendiri, Reform dengan Herform sudah beda lagi. Betul tidak? Itu gereja. Maka itu yang buat kacau. Maka itu saya setuju dengan lagunya John Lennon tahun 70-an. Lagunya Imagine, masih ingat? Salah satu kata kalimatnya, if the world without religion. Iya, ini buat kacau. Imagine. Wih, itu keren sekali. Maka itu sudah. Ayo semua kita jadi agen-agen perdamaian. Katakan amin. Karena dunia perlu damai. Dan yang Tuhan Yesus katakan, damai di bumi. Maka itu ajaran ini loh, cuma dua ini. Beri orang lapar makan. Dan beri perdamaian di bumi. Mulai dari kita. Nggak punya musuh. Ini masalahnya. Kalau saudara dan saya betul-betul bisa melakukan yang tentu saja dunia ini aman luar biasa. Jadi Yesus mau datang
Maka tugas kita sekarang, gak usah sibuk dengan gereja, dengan khotbah ini, biarin sudah. Gak usah sibuk dengan agama ini, itu gak apa-apa, biarkan. Ayo masing-masing kita sibuk melakukan tugas Tuhan. Beri makan orang lapar. Kalau ketemu orang lapar, kita beri makan. Terus buat damai, gak punya musuh. Mulai dari kita. Jadi jujur ya, siapa di antara kita yang sampai hari ini bilang gak punya musuh tapi malas ketemu, awas. Awas itu. Maka kita bukan murid Yesus. Bukan murid Yesus. Oke, Matius 24 ayat 1. Coba kita baca Matius 24 ayat 1. Ya, Matius 24 ayat 1. Saya bisa pinjam Alkitab nggak ya? Mira ada Alkitab berarti nggak Mira? Di rumah. Matius 24 pinjam Alkitab itu ya. Akan mau baca dulu. 24 ya. Mulai ayat 1 ya sekarang. Pelan-pelan saya akan bacakan Matius 24 ayat 1. Judulnya bait suci akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait suci lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan Mekah yang dibangun Herodes ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan. Nah, secara sejarah ini terjadi tahun 70 Masehi. Waktu Jenderal Titus dari kerajaan Roma menyerbu Yerusalem, hancur sampai hari ini. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Masih ingat tadi ilustrasi yang saya berikan? Kalau salah seorang di antara kita diberi tugas, ada orang kaya di Wassenaar, titipkan rumahnya, mereka mau pergi, lalu dia janji akan balik. Masih ingat ya? Murid-murid tanya, kapan? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah terjadi ini, saudara ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum sudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Sudah terjadi banyak saudara kita itu ya. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu. Nah, nggak usah dibaca. Ayat 13, saudara. Ini kuncinya. Ayo baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Yang setia akan selamat. Terus ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaannya akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Makasih Mira. Nah, saudara perhatikan. Ayat 14 ini yang memberitahu kita kenapa Tuhan Yesus nggak tahu kapan dia datang. Betul ya? Dia pernah ngomong, aku juga nggak tahu kok kapan aku harus datang. Loh, kok aneh? Dia yang mau datang, kenapa dia nggak tahu sendiri? Ternyata ada ayat ini. Kembali ayat 14 saudara baca. Injil kerajaan akan diapakan? Diberitakan. Kemana? Ke seluruh dunia. Nah, gereja di Belanda pada berapa abad yang lalu
Ngutus banyak misionaris, bukan, sampai ke Indonesia, pulau-pulau, sampai ke New Zealand, sampai ke Australia, kemana-mana. Sudah diberitakan. Tapi belum semua orang mendengar. Betul? Nah, kalau Injil kerajaan itu sudah diberitakan ke seluruh dunia, jadi kesaksian bagi semua orang, kalimat terakhir bunyi apa? Barulah, tibalah kesudahan. Jadi siapa yang menetapkan Yesus datang? Kita. Dengan cara hidup kita. Bukan ya, dengan cara beritakan Injil kerajaan itu. Oke, apa isi berita Injil kerajaan? Damai. Loh, betul tidak? Freedom. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan tidak minta untuk kita bangunkan gedung gereja yang gede-gede. Lihat Eropa. 40 tahun terakhir, berapa ribu gedung gereja yang megah-megah berubah fungsi. Betul? Lihat di Den Haag, Grote Kerk jadi apa? Sudah banyak gedung gereja di Eropa berubah fungsi, ada jadi apartemen, jadi hotel, jadi masjid, jadi restoran, jadi tempat yoga. Berubah. Karena mahal maintenance-nya. Apa bahasa Belanda maintenance? Onderhoud. Lihat itu kelendung segede itu. Lihat itu Sagrada Familia di mana, Barcelona. Gereja gede-gede. Dulu memang luar biasa, sekarang bukan cuma kosongnya, ngerawatnya ini loh. Itu Kolendung, gereja katedral di kota Köln. Itu sepanjang tahun renovasi, apa itu, bukan maintenance, enggak berhenti-berhenti. Bulan Januari bagian depan, bulan Februari separuh bagian kanan, separuh lagi terus muter lagi. Itu habis berapa itu negara harus keluar duit. Enggak dirawat salah, dirawat salah. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak butuh gedung gereja gede-gede, enggak butuh. Sebab yang Dia perlukan, saudara dan saya, beritakan Injil kerajaan itu, membawa damai. Maaf, kemarin saya dengan Terry, pagi-pagi saya dapat telepon dari salah satu restoran Indonesia yang ada mana daerah dekat Hofdor, saya nggak tahu ya. Dan Koden, bagi apa? Oh, bisa nggak mengunjungi orang? Ini orang Indonesia. Dia itu sudah coba 4 kali bunuh diri. Karena masa kecilnya sangat baik. Ya, oke, di mana alamatnya? Wah, rupanya dia curiga. Saya mau nemui dia. Pokoknya muter saja alasannya. Saya bilang, enggak, saya enggak akan cerita soal kamu tentang apa enggak. Karena yang telepon saya itu bilang saya sangat ingin menolong anak ini, masih muda. Umur berapa sih? 24. Sudah 4 tahun di Belanda. Nah, terakhir waktu dia kerja, tiba-tiba dia pingsan. Nah, rupanya dia terlalu banyak obat dan macam-macam. Ya. Akhirnya saya jelaskan lewat telepon. Oke. Ditemunya di San Francisco di Rotterdam, rumah sakit itu. Akhirnya kami ke sana. Dia sangat hati-hati sekali. Saudara, karena Roh Kudus sudah beritahu saya dulu tentang masa kecilnya semuanya itu. Sampai dia bilang, apakah yang telepon Om beritahu semua? Nah, supaya yakin, saya telepon pakai WhatsApp grup itu ya. Justru dia kaget, yang orang telepon saya.
kok saya bisa lebih tahu tentang orang ini daripada dia? Ngerti maksudnya? Karena Roh Kudus yang beritahu. Bahkan ada banyak hal orang yang telepon saya itu nggak tahu. Nah dari situ dia makin yakin. Tadi malam sebelum dia tidur akhirnya dia manggil saya papa. Saya cuma beritakan pengampunan. Saya nggak tanya kamu agama apa, bukan urusan saya. Saya hanya beritakan pengampunan. Ampuni papamu. Dan saya mewakili papamu untuk minta maaf. Nangis dia di kafenya rumah sakit itu karena dia belum dipanggil. Beritakan damai. Bukan soal gereja, soal dogma, enggak. Pengampunan, kasih. Tadi siang harusnya saya mau jemput dia, ajak makan. Ternyata dia harus kerjakan tugas apa, saya oke lah kalau gitu. Nah, jadi saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang nggak perlu agama kok, perlu kasih dan pengampunan. Katakan aja. Loh, ya atau tidak? Saudara dan saya adalah agen-agen perdamaian kerajaan surga. Amin. Yang tugasnya memberi, menyatakan pengampunan, perdamaian. Coba kita baca dulu ya, tugas gereja yang paling tinggi. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Kalau kita kerjakan ini, dunia ini aman betul. Yohanes 20 ayat 23. Nanti saya minta juga bahasa Belandanya dibaca. Stephen bawa bahasa Belanda juga? Ini pakai bahasa Indonesia. Oh iya, oke ya. Ayo, sudah Yohanes 20 ayat 23. 1, 2, 3. Serentak ulangi, mana suaranya? Habis makan banyak berarti suara. Malu-maluin Mira saja. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang, terhadap dosanya tak ada. Nah, tugas tertinggi gereja ayat ini, saudara, luar biasa. Yohanes 20 ayat 23. Ya, ada yang bawa bahasa Belanda, tolong bacakan. Yes. Yes. Ketemu? Ya, yang kuat. Als u iemand zonder vergeeft, Zonder vergeeft, ya. worden ze hem vergeven. Maka dosanya diampuni. Terus? Als ze hem toerekenen, blijven ze hem toegerekend. Nah, kata Belanda bagus, terreken. Selalu ngitung-ngitung dosa orang. Maka dosanya tetap ada. Nah, saudara, sederhana sekali. Beritakan pengampunan. Ya, lihat. Ayat ini dipakai oleh satu gereja saja, yaitu gereja Katolik. Dari 7 sakramen gereja Katolik, ya yang dari atau Katolik masih tahu. Ada satu sakramen pengakuan dosa. Betul? Nah, sakramen pengakuan dosa itu diambil dari ayat ini. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan cuma seorang imam atau pastor yang boleh mengampuni dosa orang. Semua kita. Dari mana saya tahu? Lihat ayat 22-nya. Ayat 22. Kenapa, Bro? Oh, ya nanti dulu supaya nggak bingung. Oke ya. Lihat ayat 22-nya. Ayo baca. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, dia menghapus mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Nah, begitu Tuhan Yesus berkata kepada gerejanya, terimalah Roh Kudus, baru ada tugas ayat 23. Baca lagi kalimat pertama. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tetapi kalau kamu reken-reken terus dosanya orang, ingat-ingat terus dosanya orang, maka dosa orang itu tetap ada. Mari, saya uraikan.
Waduh, benar. Harusnya kita berkata, waduh, jahat sekali kita ini. Tidak ada sekelompok manusia di dunia selain saudara dan saya yang dapat mandat, dapat tugas yang gak main-main. Ampuni dosa orang. Saudara, ternyata ada beda. Bukan ampuni orang berdosa, tapi ampuni dosa orang. Apa bedanya? Nah, pastor, imam yang terima pengakuan dosa umat, ada urusan nggak dengan pastor itu? Enggak. Nah, saudara dan saya setelah penuh Roh Kudus, kita punya kuasa untuk mengampuni dosa orang. Kalau mengampuni orang berdosa, ya orang itu salah kepada kita. Misalnya saya salah kepada Susmori. Akhirnya Susmori yang ada kode ampuni. Itu mengampuni orang berdosa. Tapi kalau mengampuni dosa orang, kita nggak kenal orang itu kok. Bahkan orang itu nggak salah kepada kita. Tapi kita tahu nih orang berdosa perlu pengampunan. Saudara dan saya punya otoritas. Seperti anak ini kemarin, saya nggak kenal dia. Kemarin sampai Terry itu tanya, loh ini orang kok aneh ya? Ditanya ada di sini, kami mau susul. Saya naik tren sampai di Rotterdam Black. Loh kok cepat sekali sampai bingung. Telepon lagi sampai mana? Jadi menghindar terus. Terus Terry tanya, jadi nggak kenal kok? Dia nggak tahu. Tapi Roh Kudus suruh saya kejar dia. Nah, begitu dia cerita semua kepahitan masa kecilnya, masa lalu. Sebelum dia, Tuhan mengampuni kamu. Wih, dia nangis. Secara psikologis. Ya, saudara belajar. Orang itu sering terganggu, nggak bisa tidur, macam-macam. Karena guilty feeling, rasa bersalah yang nggak berhenti-berhenti. Bahasa Belanda apa itu guilty feeling? Schuldgevoel. Itu tertuduh terus, saudara. Betul tidak? Maaf. Berapa kali saya menghadapi perempuan-perempuan yang pernah gugurkan bayinya. Itu dikejar terus rasa bersalah. Berapa kali dalam hidup saya ketemu perempuan itu kaget karena saya nggak kenal dia. Tuhan bilang, ampuni dosa orang itu. Saya tanya, kenapa Tuhan? Karena dia pernah bunuh bayinya. Nah, saya nggak kenal, saya sampaikan. Maaf ya Ibu, saya nggak perlu tahu masa lalu Ibu. Tapi Ibu sering nggak bisa tidur, terganggu, nangis dia. Karena rata-rata kalau ada perempuan pernah gugurkan bayinya, setan itu menunggang terus dia. Kamu pembunuh, kamu begini. Saya nggak kenal, saya cuma nyatakan Ibu bertobat minta ampun. Saya mintakan ampun kepada Tuhan. Tuhan, pengampunanmu terjadi. Itu terjadi berkali-kali di banyak negara di mana saya pergi. Yang nggak kenal pun di pesawat saya pernah ngalami itu. Di hotel yang nggak kenal, tamu hotel, ya di rumah makan. Kalau Roh Kudus beritahu itu perempuan begini, saya akan datangi. Saya bilang, saya kenalkan, saya ini pendeta. Saudara, bagaimana orang itu nggak mau percaya kasih Tuhan? Mungkin saya nggak kenal. Wih, orang itu mengalami kemerdekaan. Berarti ya istilahnya. Yang terakhir beberapa tahun yang lalu, saya di Bandung. Kalau saudara pernah tahu di Bandung, daerah dalam kaum itu ada masjid besar. Nah, saya lagi makan pangsit mie dengan beberapa anak saya. Di meja seberang saya ada suami istri. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu dekati. Jelas muslim karena pakai jilbab. Saya kenalkan, saya pendeta. Maaf ya, saya nggak ingin nyampuri urusan pribadi kalian. Tapi ibu ini hidupnya gelisah terus. Suaminya kaget cuma. Betul Pak. Saya sampai kena efeknya kok dia gelisah begitu.
Tahu nggak penyebabnya? Enggak. Saya bilang, saya tahu. Maaf. Ibu gak usah cerita. Cukup katakan dia atau tidak. Sebelum ibu menikah, ibu pernah gugurkan bayi. Saudara, di restoran ini. Dia kaget. Nah ini masalahnya. Ternyata suaminya gak tahu juga. Karena terjadi sebelum mereka menikah. Tuhan mengampuni. Saudara, saya doakan di restoran. Tuhan Yesus engkau mengampuni. Karena anakmu sudah mengaku. Jadi kemanapun kita pergi, kalau Roh Kudus gerakkan saudara, ada orang-orang yang berbuat dosa, tapi dia nggak mau cerita. Lakukan, doakan. Nggak usah bilang Kristen Yesus, nggak usah. Itu menyembuhkan orang. Ini luar biasa. Kasih Tuhan hebat sekali. Tanggal 7 April yang lalu, itu hari Minggu, kami suami istri ada di kota Tulsa di Oklahoma, Amerika. Kami diundang ke satu gereja. Nah, gereja sebelum kami masuk bahasa Indonesia itu dipakai oleh gereja Spanish, bahasa Spanyol. Tiba-tiba ada seorang anak muda keluar dari gereja itu ngangkut alat-alat. Karena itu gereja yang sebelumnya. Terus saya tepuk pundaknya karena Roh Kudus ngomongin. Mamanya orang Meksiko, papanya orang Mesir, tapi Kristen. Saya cuma bilang, ampuni bapakmu. Karena kalau tidak, itu akan menderita terus. Dia sambil megang alat itu dia bingung. Dan masih ada 40 menit sebelum pembacaan bahasa Indonesia mulai. Saya bilang, oke, kamu taruh dulu barangnya. Coba kamu cerita. Dia kaget dong, saudara nggak kenal kok. Betul-betul dia bingung. Kamu siapa? Saya bilang, saya pendeta dari Indonesia, mau khotbah di kebaktian berikut. Terus kok kamu bisa tahu tentang bapak saya? Sebenarnya saya nggak tahu. Tapi tadi ini, saya bilang, kamu bisa bilang. Karena ternyata bapaknya ninggalin dia waktu dia umur 2 tahun. Dan itu dia dengar. Karena gara-gara bapaknya ninggalin dia, hidup ibunya dia dan kakaknya itu menderita. Ampuni. Saya nyatakan pengampunan. Tuhan mengampuni. Sampai kemarin dia masih kontak saya. Bayangkan tiap hari kalau kita mau membuka hati. Ada begitu banyak orang yang dikejar dosa dalam hidupnya. Inilah tugas kita untuk memberitakan pengampunan. Tapi jahatnya kita. Yang pertama kita hapus. Yang pertama apa tadi? Ampuni dosa orang, maka dosa diampuni. Tapi seringkali kita pakai yang kedua. Ayo, betul enggak? Terreken tadi itu. Beri stempel pada orang. Dasar kamu. Pernah bilang begitu? Berapa banyak suami istri gak saling ngampuni? Dasar. Bertobat itu. Sudah tahu gak kata dasar bahasa Belanda apa itu kalau ngecap orang itu? Ya stempel apa ngomongnya? Stempelan. Ya. Dasar kamu. Ini orang Surabaya. Orang Surabaya itu punya kalau ngomongan kasar-kasar bukan? Dasar mbahmu bajul, bapakmu kadal. Masih ingat? Gedes. Maaf ya, bahasa Surabaya. Mbah itu opamu buaya, bapakmu komodo. Mana itu anaknya kayak begini. Maaf ini Surabaya ini. Terjemahannya gimana? Nah, itu artinya kita pasang stempel ke orang itu. Dan ngerinya, apa yang saudara dan saya katakan setelah kita penuh Roh Kudus. Jangan main-main. Setelah saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, mulut ini punya kuasa.
Hati-hati. Bahasa Belanda bullying itu apa? Bullying. Pesta. Saudara tahu gara-gara pesta itu banyak orang bunuh diri. Jadi membunuh nggak nih kata-kata? Ngeri sekali. Cuma maaf. Saya percaya di sini nggak ada, ini kebanyakan orang Indonesia. Iya. Ada satu kata 5 huruf. Ya, huruf. 5 letters. Maaf. Gemuk. Loh, kata tak betul? Ternyata ini kata jahat bisa bunuh orang. Loh, betul? Ya memang kamu gemuk kok mari bilang gemuk. Ternyata ada setan di balik kata gemuk ini. Betul nggak? Nah, makanya kalau di sini kan nggak terlalu penting. Jadi semua kata-kata itu jadi masalah besar. Maka itu hari ini supaya Tuhan Yesus cepat datang, beritakan Injil kerajaan itu ke seluruh dunia. Nah, beritakan Injil kerajaan bukan mengkristenkan orang, bukan. Beritakan saja pengampunan, kasih, damai, itu saja. Nggak usah ngomong Tuhan Yesus, nggak usah ngomong agama. Sebab tiap kali kita menyatakan kasih, pengampunan, dan damai, itu pasti Tuhan Yesus. Loh, betul nggak? Karena nggak ada yang lain ngajar itu. Siapa yang ngajar? Soal pengampunan, soal damai, soal kasih. Nggak ada. Justru kalau belum apa-apa kita bilang Yesus dulu, orangnya lari. Loh, betul nggak? Kita ketemu orang bukan Kristen ngomong Yesus, ngapain ngomong tentang Yesus kepada aku? Aku nggak butuh itu. Wajar memang. Maka itu cukup beritakan kasih, pengampunan, dan damai. Itu Yesus. Kan nggak ada yang lain ngajar begitu. Setuju ya? Nah, justru ini doktrin agama ini yang merusak, saudara. Percayalah, dunia nggak butuh khotbah, nggak butuh gereja, nggak butuh sakramen-sakramen. Dunianya butuh kasih, pengampunan, dan damai. Amin. Beritakan itu supaya seluruh dunia menikmati. Nah, begitu saudara dan saya kemana saja, mau naik tren, mau di bus, mau di tren, mau di Albert Heijn, mau di mana saja, ketemu orang, ya, lihat yang wajahnya itu lecek, betul tahu wajah lecek. Aduh, susah kita. Apa bahasa Belandanya? Kitanya itu ireng, bukan? Gimana? Ya, udah coba kalau ada waktu agak ngomong. Adik bisa saya bantu nggak? Kok saya lihat kamu tuh rasanya ada sesuatu yang berat sekali. Kalau sudah ada waktu, tanya kamu waktu nggak? Ayo ngopi sebentar ya. Serius, cuma berapa paling 3 euro, 4 euro. Kita ngomong soal kasih, soal damai, soal pengampunan. Wih, orang itu luar biasa. Pasti akan, senang sekali. Kenapa itu? Enggak, ini dia tanya sesuatu. Apa itu? Tanya lu dia. Bang. Bang. Karena itu Yesus itu adalah ajaran kasih. Memang betul sekali. Jadi nyatakan kasih, damai, pengampunan. Udah itu cukup. Orang pasti akan berubah. Karena semua orang membutuhkan ini. Apalagi ya guilty feeling tadi, rasa bersalah yang nggak selesai. Begitu saudara dan saya datang, Tuhan mengampuni kamu. Benar tidak? Itu luar biasa. Maka itu saudara, saya 2 kali pernah ngikuti. Karena ada di antara sekian banyak anak saya ada 2 yang jadi pastor. Dan waktu saya ngikuti istilahnya ibadat kaul mereka, ya sumpah mereka, itu mereka harus di tanah, dahi semuanya nempel, saudara. Dan di dekat mulut mereka ada mikrofon. Nah, salah satu yang saya dengar janjinya calon imam, calon pastor ini, aku tidak akan membocorkan rahasia yang mengaku dosa. Itu pakai sumpah.
Wih, luar biasa. Maka itu kenapa secara psikologis orang berani datang ke para pastor karena dia yakin mulutnya nggak mulut ember pastor. Kayak mulut kita ini kurang ajar. Maaf. Betul nggak? Kenapa? Sudah orang. Pastor itu laki ya Pak? Kenapa? Iya memang. Nah saudara, ini ternyata ada ayat. Kita buka sekarang Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Wah ini luar biasa. Ayat 16. Ya bagus dong. Ya. Nah tapi sayang, banyak gereja khotbah ini cuma bagian B. Doa orang yang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Nah, gak pernah dikhotbahkan dari kalimat pertama. Kapan jadi benar? Ayat 16 ya, Yakobus 5, 16. Nah, ayat kalimat pertama memberitahu saudara dan saya kapan kita jadi benar. Baca coba. 1, 2, 3. Hendaklah dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, karena kita juga kan sembuh, jadi nggak disambung. Jadi begini kok saya baca ya. Karena itu hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Sebab doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Nah, amen. Jadi kapan saudara dan saya jadi orang benar? Bukan karena dibaptis, bukan karena doa puasa, bukan karena memberi persembahan. Saudara dan saya jadi orang benar karena saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Renungkan kalimat ini. Berarti ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang menyelesaikan, tetapi komentar sesama kita. Ketika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini loh masalahnya. Lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke saudara? Jawab. Lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman? Kenapa? Mulutnya nggak ember. Ini dahsyat firman ini. Jadi jangan cuma diambil sepotong. Doa orang benar besar kuasanya. Harus tahu kapan, kenapa, bagaimana kita bisa benar saling mengaku. Nah, lagi sekali Gereja Katolik ambil 2 ayat ini. Tapi ayo mulai hari ini sesama kita punya komunitas. Gak usah takut kalau saling ngaku dosa. Kita jujur, mulut kita gak ember. Kita simpan untuk kita sendiri. Nah, maka itu jangan stempelan tadi ya. Jangan pasang stempel untuk dosa orang. Jadi menurut Yohanes 12:23, kalau sampai ada banyak orang berdosa, yang salah siapa? Kita. Yang punya otoritas tidak menggunakan, tapi menggunakan yang salah. Beri stempel. Ngeri sekali. Dan itu terjadi di gereja, betul nggak? Rodelan sana, rodelan sini, gosip sana, gosip sini. Akhirnya pindah gereja, betul? Pindah gereja sampai sana lagi, rodelan pindah lagi. Aduh, menyedihkan sekali. Ayo hari ini kita bertobat. Setuju? Nah, dengan cara ini Tuhan Yesus cepat datang. Mira pindah aja dengan di situ. Buka aja. Nah, Mira pindah. Enggak kok. Aku ini. Amin. Betul nggak, saudara? Dengan gereja memberitakan Injil kerajaan. Apa sih kerajaan Tuhan Yesus? Kerajaan damai, bukan? Loh ya atau tidak? Dia kan raja damai.
Maka kerajaannya kerajaan damai. Jadi kalau saudara dan saya mulai hari ini kemana saja memberitakan damai, kasih, pengampunan, Yesus cepat datang. Apalagi bawa doa Bapa kami tadi. Wih, luar biasa. Bapa kami di surga. Jadi bapaknya berapa? Satu. Tapi gereja banyak bapaknya. Satu di Roma, satu di Yerusalem, satu ada di India, satu ada di mana. Itu dogma-dogma tadi itu. Padahal bapaknya cuma satu. Datanglah Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kita sibuk menguduskan nama sinode kita. Gak bisa aku Katolik, aku Hereford, aku Pingsten, aku Evangeli, aku jadi ribut. Padahal kita kuduskan nama Papa, bukan nama gereja kita. Amin. Bapa kami surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan. Yang kita buat, datang sinode kita, pengajaran ini. Jadi kacau. Begitu hari ini, praktekkan doa Bapa kami. Enggak usah yang lain. Hargai yang Muslim, hargai yang Hindu, hargai yang Buddha, hargai mereka. Karena satu hari nanti semua akan diselamatkan. Hargai yang, kalau kita Pingster, hargai yang Katolik. Kalau saudara Katolik, hargai yang Protestan, semuanya. Sudah, nggak usah ribut masalah itu. Sampaikan saat ini. Kasih, pengampunan, dan damai. Maka bumi jadi surga. Seperti surga. Ayo mulai dari rumah. Yang masih lengkap suami istri, jangan hidup kayak Tom and Jerry. Ada nggak suami istri kayak begitu? Banyak. Jangan. Tiap hari, Pak. Kalau ada orang Minasa, Tomnya dimasak, Jerry-nya digoreng. Oke, hidup penuh damai, amin. Kalau mulai dari rumah kita, aduh, kalau itu terjadi, Yesus segera datang. Amin. Amin. Jadi, masa sudah tua kok ribut? Nah, iya. Sudah, istilah orang Jawa sudah bau tanah. Mau cari apa lagi dalam hidup ini? Ayo, nyatakan kasih, damai, pengampunan. Dunia selesai nanti. Surga nyata di bumi. Itulah yang Tuhan rindu sebelum dia datang nanti. Mau melakukan itu? Amin. Mulai dari kita. Kita nggak punya musuh. Kita bisa berdamai dengan semua orang. Ya, yang jengkelin, yang pokoknya sudah. Ya, apalagi yang jengkelin, yang nyebelin, yang bergetin, oh jangan dong. Indah kan dunia kalau kita melakukan ini. Ya, indah sekali. Udah nggak ada pertengkaran. Masa kita kalah sama John Lennon yang nyanyikan lagu itu? Oke ya, yang di rumah juga ngikuti. Ayo kita buat damai. Sebelum lupa, besok jam 21 WIB ya, kita ketemu lagi. Ya, besok itu jam 16 ada di Amstelveen juga, rumahnya Pendeta Robi Tulis. Kita hadir. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo ngomong kiri kanannya, siap jadi pendamai. Siap. Ya, saling mengakui ya. Ayo. Pendam. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan, lanjutkan.